Salam saudara seiman yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya bersyukur sebab kita masih ada ruang untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kali ini renungan kita diambil daripada Kolose pasal 3 ayat 15 ya. Saya bacakan ya. Kolose pasal 3 ayat 15 berbunyi, "Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah." Demikianlah firman Tuhan. Wah, hebat sekali ya. Damai sejahtera daripada Kristus. Ya, damai sejahtera daripada Kristus. Tapi di dalam bahasa aslinya, saudara, damai sejahtera itu tidak ada masalah. Cuma yang sedikit pembetulan daripada terjemahan itu ialah Kristus itu sendiri. Ya, adalah lebih baik kita menggunakan perkataan aslinya. Ya, Oke. Damai sejahtera Kristus itu sebenarnya kalau kita lihat di bahasa aslinya itu sebenarnya itu theos. Ya, theos itu membawa maksud Tuhan. Ya, betul. Yesus itu adalah Tuhan. Tetapi Kristus dengan Tuhan itu berbeda. Ya, Kristus dengan Tuhan itu berbeda. Semuanya itu merujuk kepada Yesus. Ya. Jadi sebenarnya dia kata damai sejahtera Tuhan. Ya, sebab theos itu merujuk pada Tuhan ataupun bahasa terjemahannya adalah lebih tepat kalau kita sebut Tuhan, bukan Kristus. Itu sedikit pembetulan lah kan. Oke. Kemudian apakah maksud damai itu sebenarnya? Kalau kita lihat betul-betul di situ, damai itu sebenarnya damai yang dimaksudkan itu bagi saya tidak ada penyebab. Tidak ada penyebab kepada kemarahan, tidak ada penyebab kepada ketakutan, ataupun tidak ada penyebab kepada tekanan. Kalau tidak ada kemarahan, ketakutan, tekanan, dan perkara-perkara negatif yang lain, hati kita akan damai. Hati kita akan damai. Nah, tadi sudah dikatakan damai sejahtera kan. Jadi dikatakan di situ, ya, saya baca sekali lagi. Hendaklah damai sejahtera Tuhan memerintah dalam hatimu. Damai sejahtera Tuhan, bukan Kristus ya, kita ubah itu. Daripada Tuhan memerintah hatimu. Oke. Jadi perkataan hati di sini dalam bahasa aslinya itu sebenarnya kardiah. Ya, kardiah. Kardiah itu membawa maksud perasaan, pemikiran, emosi. Jadi artinya kardiah apa ini maksud yang disampaikan di situ memang bagus juga hati, tapi pada keseluruhannya ya dia merujuk kepada jiwa kita itu sendiri. Begitulah ya. Dan yang ketiganya ya, tadi kita sudah bahas tentang damai kan. Itu yang pertama, kemudian yang kedua hati, kemudian yang ketiga menjadi satu tubuh. Ya, menjadi satu tubuh. Oke, satu tubuh ini sebenarnya perkataan kiasan. Ya.
dia merupakan satu perkataan kiasan ataupun metafora. Ya, kiasan menjadi satu tubuh. Saya pikir saya baca sekali lagi lah supaya kita lebih jelaskan. Ya, dikatakan di situ karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Kita dipanggil menjadi satu tubuh. Oh, hebat kan? Ya. Oke. Menjadi satu tubuh. Seperti yang saya sudah katakan tadi, yaitu dia merupakan satu kiasan ataupun satu metafora. Ya. Kalau boleh saya katakan kita ini sebagai satu pasukan ataupun satu kumpulan. Tapi pasukan ataupun kumpulan itu kecil. Ya. Kalau tubuh itu pula dia lebih padat. Tapi apa yang jelas dikatakan di situ sebenarnya, penjelasan adalah satu pasukan itu tapi pelbagai tugas. Ada juga dikatakan kita ini sebagai satu gereja. Begitu. Jadi sekarang kita mau bahas sedikit lah tentang satu tubuh itu. Satu tubuh itu ya ramai anggota di dalamnya, tetapi dia dalam satu pasukan ataupun satu kumpulan ataupun satu community. Dan setiap yang ada di situ mempunyai tugas masing-masing untuk community itu ataupun untuk pasukan itu. Sebagai contohlah pasukan bola sepak. Ada goalkeepernya, kan? Ada bagian pertahanannya, oke? Ada penyerangnya, seperti itulah. Ya, jadi begitu juga dengan kita ini. Ya. Satu tubuh tapi banyak anggota. Kita ambil contoh lah. Kita punya jari-jari ini. Yang pindik ini, ibu jari ini, oke, dia ada peranannya sendiri. Kemudian yang telunjuk ini ada peranannya sendiri. Jari hantu ada peranannya sendiri. Jari manis ada peranannya sendiri. Kemudian jari kelingking ada peranannya sendiri. Tapi dalam satu tangan. Begitulah. Ya, kita mempunyai banyak peranan. Dalam melayani Kristus, kalau kita dalam satu pelayanan, ya, ada dipanggil dalam satu pelayanan bagian musik. Ada yang dipanggil dalam pelayanan bahagian pendoa syafaat. Ya, melayani jemaat. Melayani gereja, mizbah Tuhan itu sendiri. Melayani bahagian media sekarang. Sekarang sudah ada bahagian media. Ya. Ada lagi bahagian penari dan bermacam-macam. Ya. Jadi kalau kita sudah masuk di dalam pelayanan itu, kita usahakan. Ya. Kita usahakan melaksanakan tugas ataupun pelayanan yang Tuhan sudah berikan untuk kita. Seperti itulah. Kan? Itulah antara lain maksud menjadi satu tubuh. Satu pasukan tapi pelbagai tugas. Nampaknya kita sudah sampai kepada bahagian rumusan ataupun penutup kita. Ya. Sebab kita menjelaskan saja kan Kolose pasal 3 ayat 15 itu. Jadi apakah yang dapat kita belajar daripada petikan tadi itu? Ya. Damai sejahtera itu melibatkan, sebenarnya damai sejahtera ini ya, melibatkan 3 oknum di dalam pribadi kita sebagai manusia. Satu, melibatkan tubuh kita ini. Ini saya sudah nyatakan dalam video saya sebelumnya. Yang keduanya melibatkan kita punya jiwa itu. Ya, jiwa itu tadi kita lihat dalam bahagian kedua tadi itu kan hatimu di situ. Ya. Sebenarnya itu bahagian jiwa kita. Sebab hati itu ada di dalam jiwa kita sendiri. Kemudian yang ketiganya,
adalah roh kita. Ya. Dalam roh kita. Nah, boleh lihat di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 22. Minta maaf, selalu tersasul ya. Ya, nanti 1 Tesalonika pasal 5 ayat 22 itu saya akan baca di akhir nanti. Ya. Oke, 1. Jiwa kita itu sebenarnya mempunyai perasaan, mempunyai nafsu, mempunyai akal budi, mempunyai memori ataupun ingatan, dan beberapa bahagian kecil yang lain. Nah, beberapa bahagian kecil yang lain itu maksud saya adalah, coba saudara, sentuh sesuatu yang panas lah begitu. Nah, saudara sentuh tanpa saudara sadari, terus ada tindak balas yang cepat. Nah, itu pun termasuk di dalam jiwa kita itu sebenarnya. Ya. Tapi tindak balas itu terlalu cepat. Ya. Oke. Jiwa selalu diserang. Ya. Jiwa inilah sebenarnya yang selalu diserang oleh Satan atau jin atau iblis. Ya. Kalau kita belajar tentang roh-roh jahat ini, mereka ada organisasinya sendiri, ada peringkat-peringkatnya. Dan yang sangat terkenal sekarang ini adalah setan, jin, iblis. Tapi kalau dukun-dukun itu mereka lebih bersahabat dengan jin lah, ya. Mereka lebih bersahabat dengan jin. Oke. Kemudian kita masih dalam jiwa. Jiwa yang dikuasai oleh Tuhan, ya, jiwa yang dikuasai oleh Tuhan akan senantiasa ada damai. Berbanding dengan jiwa yang dikuasai oleh roh-roh jahat tadi seperti setan atau jin atau iblis. Ya. Karena Roh Kudus dari jiwa Yahweh itu sendiri sentiasa bersama dengan jiwa orang percaya. Sama ada saudara percaya ataupun tidak, tapi kalau saudara benar-benar ingin bersama-sama dengan Yahweh itu, dan saudara selalu berdoa, memuji, menyembah Yahweh itu, saudara boleh dapat rasakan itu. Ya, kita punya jiwa itu, pikiran kita itu, ada damai. Ya, memang ada damai. Tapi bukan selama-lamanya ataupun tidak ada lagi cobaan ataupun serangan selepas itu. Ada. Selagi mata saudara berfungsi, telinga saudara berfungsi, mulut saudara berfungsi, cara berpikir saudara berfungsi, itu sangat senang. Nah, itulah sebenarnya target ataupun sasaran si iblis untuk menguasai seluruh kehidupan kita. Dia akan serang kita punya jiwa itu. Ya, kita punya pikiran itu, perasaan kita, emosi kita. Itu yang dia serang sebenarnya. Ya. Oke. Sekarang kita masuk kepada roh. Roh adalah bahagian yang sangat-sangat istimewa. Ya. Roh ini adalah bahagian yang sangat istimewa. Ya. Bagi setiap orang, bayangkan itu roh itu. Kalau saudara tidur, tiba-tiba saudara termimpi. Saudara menyadari macam saudara bukan tidur, tapi berada dalam satu tempat. Saya percaya itu adalah roh kita. Bagaimana ya kadang-kadang, saya ulang. Kadang-kadang apabila kita termimpi sesuatu, kita ada perasaan takut,
ataupun kita ada perasaan macam senang hati, ataupun kita ada perasaan tiba-tiba kita mau marah. Kenapa boleh terjadi begitu? Ada para saintis mengatakan itulah macam-macam lah, dia punya organ-organ dalam tubuh kita ini berfungsi begini-begini. Tetapi kepada saya, kepercayaan saya, sesuai dengan firman Tuhan dan pengalaman secara pribadi. Sebenarnya, kalau kita tidak bersedia, kalau kita tidak serahkan waktu kita itu kepada Yahweh itu, untuk minta Yahweh pimpin kita, lindungi kita oleh para malaikatnya. Roh-roh jahat itu akan mudah sekali menyerang kita punya jiwa itu. Dan apabila dia masuk ke dalam jiwa kita, maka disitulah ada dia punya kayak tindak balas kepada roh kita. Nah, seperti itulah kepada saya. Nah, kepercayaan saya menurut pengalaman saya secara di dalam mimpi dan melalui Alkitab lah. Ya. Jadi itulah saudara, roh yang dikuasai Yahweh akan senantiasa kuat. Kekuatan itu dipanggil semangat. Ya. Kalau kita selalu dekat dengan Yahweh itu, bagaimana cara kita dekat dengan Yahweh? Doa, puji-pujian, penyembahan, dan kesetiaan kita hidup kudus seperti apa yang dituntut oleh logos itu sendiri, firman Tuhan itu sendiri. Ya, firman Tuhan itu sendiri. Jadi apabila kita berdoa, itulah kata Yesus. Kamu boleh pindahkan gunung ini. Nah, kalau kita praktikan, tapi bukan mudah untuk mempraktikkan. Sebab semakin kita lebih dekat kepada Yahweh itu, ya, semakin kita berusaha lebih dekat kepada kemuliaan Yahweh itu, kita semakin banyak menyerang kepada kita. Tapi percayalah saudara, kalau iman saudara, roh dan jiwa saudara itu terarah, terfokus kepada Yahweh itu, jangan takut. Ya, jangan takut. Sebab semangat kita akan semakin kuat. Apabila semangatnya semakin kuat, bermakna iman kita itu semakin kuat. Kepercayaan kita itu semakin kuat. Jadi saya ulang lagi lah. Itulah yang dikatakan oleh Yesus. Kamu boleh pindahkan gunung ini. Ya. Luar biasa kan? Ya. Kiranya Roh Kudus membuka dan berbicara kepada saudara supaya lebih jelas lagi apa yang saya jelaskan inilah, apa yang saya katakan ini. Roh yang dikuasai oleh Yahweh akan pimpin jiwa kita. Pikiran hal-hal yang di luar kemampuan biasa manusia. Ya, saya ulanglah. Roh yang dikuasai oleh Yahweh akan pimpin jiwa kita. Bukan pikiran, fikirkan hal-hal yang di luar kemampuan biasa manusia. Betul. Semakin kita dekat kepada Yahweh itu, kita semakin dekat kepada Yesus itu. Kuasa daripada surga itu, kuasa daripada nama Yesus itu akan menguasai kita. Dan kita tidak takut kepada apa-apa. Ya. Kita tidak takut. Apabila ada sesuatu kuasa roh jahat yang menyerang kita untuk membuatkan kita takut, dengan sendirinya jiwa kita itu yang dikuasai oleh Yahweh itu akan mengatakan sesuatu. Sebab itu Yesus mengatakan, apabila iblis menyerang dia dengan pencobaan, inyahlah iblis. Wah.
Luar biasa saudara. Ya, Roh Kudus senantiasa bersama roh manusia yang mempercayai Tuhan. Kalau saudara percaya sungguh-sungguh dan senantiasa ada waktu, ada ruang untuk bersama-sama dengan Yahweh, Elohim kita, Tuhan kita itu. Menyembah Dia, ya, percayalah. Percayalah saudara. Roh Kudus senantiasa akan bersama-sama dengan kita. Oke, itu yang kedua lah. Kemudian yang ketiga, tubuh adalah tempat melihat apa yang ada di dalam jiwa. Apapun yang ada di dalam jiwamu itu, di dalam hatimu itu, dalam pikiranmu itu, dalam perasaanmu itu, akan kelihatan di dalam tubuhmu. Sama ada gerak-gerimu, sikapmu, wajahmu, ya, pikiranmu itu boleh kelihatan di dalam tubuhmu. Apa yang ada di dalam tubuhmu. Apa yang kau kata. Jadi tidak ada yang tersembunyi sebenarnya. Ya. Kalau jiwa banyak tekanan, ianya akan dapat dilihat di dalam wajah seseorang. Kalau kau banyak tekanan, oh saya banyak hutang, wah si anu panggil saya di sana begini, di sana tagih saya, di sini tagih saya. Tidak ada sumber, tidak ada pengharapan, tidak ada tempat mengadu. Macam manapun kau gembira, saudaraku, akan kelihatan juga di dalam wajahmu itu. Senyummu itu senyum yang pura-pura. Gembiramu itu gembira yang pura-pura. Ya. Nah, sebab jiwa itu sudah terganggu. Ya. Jadi itulah seperti yang kita katakan tadi itu, tubuh adalah tempat melihat apa yang ada di dalam jiwa kita, di dalam pikiran kita itu, di dalam perasaan kita itu. Ya. Kalau jiwa dikuasai rasa dengki, rasa cemburu, rasa kesombongan, dan sebagainya, ya, ianya boleh dilihat daripada sikap atau gerak tubuh seseorang. Ya, itulah pengaruh daripada jiwa kita itu, daripada pikiran kita itu. Ini hebat kita punya Tuhan itu sebenarnya. Oke, jadi bagaimana cara kita mengekalkan ataupun mendapatkan damai sejahtera itu? Bagaimana cara kita kekalkan damai sejahtera itu? Oke, saudara kena hafal petikan ini dan praktikan. Ya, kita lihat 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23. Apa kata Paulus di situ? Saya bacakan untuk saudara. 1 Tesalonika pasal berapa? Pasal 5 ayat 23. Ya. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23. Bunyinya begini. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya
dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara berikan perhatian di bahagian ini. Semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Itu saja saudara. Setiap waktu, setiap saat kita kena pelihara, kita punya roh, kita punya jiwa, kita punya tubuh. Bagaimana cara kita pelihara roh kita? Selalu dekat dengan Yahweh. Bagaimana cara dekat? Renungkan firman Tuhan. Ambil masa berdoa. Dekat dengan Yahweh itu sendiri. Ya. Jiwa kita itu bagaimana cara kita pelihara? Ya. Berdoa, itu juga berdoa. Dan membaca firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan itu. Setiap waktu. Sekurang-kurangnya 3 kali ataupun seboleh-bolehnya 3 kali dalam sehari. Seperti itu. Membaca, kemudian renungkan petikan yang kita baca pada waktu itu. Ya, sekarang ini baik sedikit berbanding dahulu. Bukan baik sedikit, tapi baik banyak. Kalau dulu kita baca Alkitab, lepas itu kita buat renungan sendiri. Tapi sekarang itulah. Saudara mungkin malas membaca Alkitab, tapi walau macam manapun, kalau saudara mengikuti Borneo for Jesus, channel Borneo for Jesus, yaitu renungan setiap hari, saudara kena baca Alkitab juga, dan saudara mendengar dan memahami apa yang kita kongsikan di dalam renungan harian. Kalau ada yang terkurang daripada penjelasan ataupun pembahasan kita tentang sesuatu petikan itu, Roh Kudus akan menguasai pemikiran saudara, akan membuka mata hati saudara. Dan dia akan berbicara kepada saudara. Itulah kebaikannya sekarang ini. Ada YouTube, ada Twitter, macam-macam. TikTok sekarang. Ya. Jadi itulah saudaraku. Saya mohon ya, kalau saudara diberkati ataupun ada sesuatu yang saudara ingin tambahkan dalam renungan harian kita, saudara tolong subscribe channel Borneo for Jesus, bagi like ataupun bagi komen supaya kita boleh perbaiki dari semasa ke semasa kita punya renungan bersama ini, ya, supaya saya pun diberkati oleh saudara dan kita sama-sama diberkati. Kan lebih baik daripada begitu, ya, lebih baik daripada kita selalu berkongsi tetapi kita tidak dikongsikan. Ya, ya. Saya pun suka kalau saya mendapat perkongsian. Memang sekarang banyak saudara. Ya, banyak YouTube sebagai contoh, pendeta Dr. Bambang, pendeta Gilbert, pendeta Erastus, penginjil Daud Tuni, macam-macam, ya. Dan kita dapat belajar sesuatu daripada itu. Dan apabila kita mendapat berkat daripadanya itu, kita berkongsi pula dengan petikan-petikan yang lain. Jadi alangkah baiknya kalau kita semua sama-sama dikuasai oleh Roh Kudus, kemudian kita sama-sama, ya, sama-sama bertumbuh di dalam iman, memuji memuliakan Yahweh itu.
Suatu hari saudara sudah diangkat ke surga, saya diangkat ke surga, kita akan bertemu di sana. Wah, alangkah baiknya saudaraku. Haleluya. Jadi itu saja saudaraku. Jangan lupa subscribe ataupun bagi komen ataupun bagi like supaya saya dapat mengetahui bahwa melalui renungan harian ini ada juga yang kita sama-sama diberkati. Kiranya Tuhan menguasai, memimpin, dan melindungi kita semua. Amin.